Mama ini gimana sih sama menantu kok begitu? Kamu ini jaga mulut kamu. Bisa-bisanya kamu lebih percaya Dela yang jelas-jelas mulut racun itu. Marah Franz pada sang istri setelah mendengar cerita dari Rendra. Apa-apaan sih marahin Mama? Mama udah bener ya. Marahin Adiba. Adiba yang gak sopan sama Dela. Aturan dia yang bisa jaga sikap sama tamu. Citra tidak mau disalahkan soal hal itu. Dia masih membela dirinya dan juga Dela. Mama nyalahin istri aku. Istri aku udah jaga sikap ya mas. Tapi dasarnya aja Tante Dela yang kasar. Mama tahu gak Tante Dela dorong Rafka sampai jatuh. Itu apa punya sopan? Adiba yang jelas-jelas ibunya tentu gak terima lah mas. Anaknya dia didorong. Mama masih bilang istri aku gak punya sopan santun. Aku benar-benar kecewa sama Mama. Gak habis pikir aku. Ucap Rendra yang tampak kecewa. Udahlah Pak, kayaknya percuma aja. Aku minta keadilan soal istriku. Mama egois tidak bisa mengerti menantu. Mama yang sikapnya seperti ini semakin membuatku yakin buat keluar dari rumah ini. Aku tidak bisa tinggal dengan orang yang membuat istriku banyak pikiran saat hamil sekarang. Aku sekalian mau bilang juga, besok aku pindah rumah. Aku sudah tidak ingin tinggal di sini. Mama sudah membuatku kecewa. Rendra mengutarakan kekesalannya yang sudah memuncak. Dia langsung berdiri dari duduknya, melihat sang mama yang syok. Kamu bela istri kamu ketimbang mama? Kamu mau jadi anak durhaka, Rendra? Bisa-bisanya kamu bilang mama begitu. Mama sudah benar ya, istri kamu yang salah. Nyesel mama nyuruh anak dan istri kamu ke rumah ini. Kalau mereka tidak mama suruh ke sini, kamu gak mungkin begini sama mama. Stop, mah! Bentak Franz mencengkram tangan istrinya. Apa, Pak? Apa mama salah soal ini? Lihatlah anak kesayangan mama, jadi berubah gara-gara istrinya tidak ada sopan santunnya dan tidak becus itu. Mama bisa berhenti jelekin Adiba nggak? Kalau mama masih begini, bukan aku aja yang benci sama mama dan marah sama mama, tapi anakku dan Jeremy juga bakal benci dengan mama. Tukas Rendra benar-benar kecewa. Mah, stop. Papa bilang stop ya, stop. Bentak Franz saat istrinya akan berbicara. Kamu jadi liar begini gara-gara Dela. Kamu lupa, ha? Dela itu bagaimana? Dia pernah menghancurkan, bukan? Kenapa kau sekarang malah jadi sohibnya dia, ha? Franz benar-benar marah pada istrinya itu. Dan dia mengingatkan Citra dengan masalah istrinya itu dengan Dela yang pernah menghancurkan karir Citra dan yang hampir merebut dirinya dari sisi Citra. Iya, dulu Dela sempat menyukainya saat dia baru mengenal Citra. Citra hanya bisa diam mendengar ucapan suaminya barusan. Rendra sudah tidak mau berdrama lagi. Dia langsung pergi begitu saja meninggalkan keduanya di tempat. Dia akan menyuruh istri dan anaknya untuk merapikan pakaian mereka karena ia akan benar-benar pergi dari rumahnya saat ini. Rasanya tidak terima, dia melihat istrinya terzolimi di rumahnya. Mata kamu dibuka lebar-lebar. Jangan egois mentingin diri sendiri. Lihat kamu semakin tua, nggak mungkin bakal urus diri sendiri. Atau bakal sama teman kamu itu. Tapi sama anak-anak kamu. Ingat juga, Mas, kamu bisa begini karena siapa? Karena papa kan? Ucap Franz. Dengan begitu dingin, dia langsung pergi meninggalkan istrinya sendiri. Kania duduk sendiri di halte bus malam-malam. Dia menunggu sendiri bus tersebut. Tapi sedari tadi tak ada yang datang ke halte semakin membuatnya bingung saat ini. Ia harus pulang naik ke apa sekarang? Nasib gue kok jadi begini banget sih? Dulu gue gak bingung naik apa. Sekarang kenapa begini? Ucapnya sesekali menunduk kesal dengan nasibnya saat ini. Apa kapan sih ngirim mobil buat gue? Gak kuat rasanya harus naik bis begini, dirinya. Kania memang sudah menghubungi ayahnya yang ada di Belgia, dan ayahnya bilang akan mengirimkan mobil lagi untuk Kania. Saat perempuan itu menceritakan kondisinya pada sang papa, papanya sendiri belum bisa melihatnya di Indonesia, karena masih banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Udah gak apa-apa Kania, sabar aja. Yang penting kehidupanmu sekarang tidak bingung lagi karena kau sudah bisa berkomunikasi langsung dengan papamu. Ucap Kania menyemangati dirinya sendiri. Dulu, dia memang hanya bisa berkomunikasi dengan papanya melalui mamanya karena dia masih di bawah umur. Tapi karena saat ini, dia sudah dewasa, dia bisa berbicara langsung dengan sang papa. Suara klakson mobil yang keras mengagetkan Kania. Dia langsung melihat ke arah mobil yang sudah berhenti di depannya saat ini. Siapa lagi orang itu kalau bukan Tama yang menyebalkan dan seenaknya sendiri? Apa? Ketus Kania saat melihat Tama yang sudah menurunkan kaca jendelanya. Naik, perintah Tama. Ogah, ngapain? Tolak Kania. Kau mau masuk?
Atau aku seret? Tukas Tama. Kania kesal menghentakkan kakinya dan langsung berdiri. Kalau Tama sudah bilang begitu, pria itu tidak bercanda. Dia tahu sifat Tama seperti apa. Kakak bisa nggak sih nggak seenaknya begini? Bukannya kakak sendiri yang bilang kalau aku harus menjauh darimu. Kenapa jadi kamu sekarang yang deket-deket dengan aku? Tanya Kania pada Tama saat dia sudah masuk ke dalam mobil. Bisa diam atau tidak? Tidak. Sebelum kau jawab, kenapa kau begini? Kau egois tau nggak kak? Seenaknya sendiri denganku. Aku minta maaf soal itu. Tapi menurut saja denganku. Kau ingin hidup enak kan? Maka ikuti ucapanku. Dasar ingin menang sendiri. Aku tidak mau mengikutimu. Dan apa maksudmu tadi yang bilang kalau aku calon istrimu? Kau tidak ngaca aku bocah kecil. Gini, sekarang kita buat kesepakatan. Kau jadi calon istriku dan aku bakal membiayai hidupmu. Mengerti? Tidak ada penolakan. Tukas Tama. Gak ngerti. Maksudmu apa? Ucapkan ia polos. Begini, kau pura-pura jadi calon istriku dan tinggal di apartemenku. Paham? Kau serius mengizinkanku tinggal di apartemenmu? Berarti kita tinggal bersama. Kenapa menyuruhku tinggal bersamamu? Kau suka denganku ya? Bukannya jawab, Tama malah mencitak kepala Kania membuat bocah itu kesakitan. Jangan mimpi. Bocah sepertimu tidak mungkin aku menyukaimu. Tukas Tama yang mulai menyalakan mesin mobilnya. Kemakan omongan sendiri baru mampus. Lihat nanti, kalau kau kemakan omongan sendiri, kau bakal cinta mati, bakal pada aku. Ucapkan Nia dengan percaya dirinya. Jangan mimpi aku jatuh cinta pada bocah kecil sepertimu. Cih, so jual mahal dasar orang tua. Kesalkan Nia dan langsung memalingkan wajahnya. Kau mengataiku apa tadi? Orang tua, kenapa? Marah? Memang orang tua kan situ. Kau, kenapa marah? Memang begitu kan, dasar orang tua. Aku doakan kau kemakan omonganmu sendiri, Kak. Kesalkan ia sambil menjulurkan lidahnya meledek Tama dan dia langsung memalingkan wajahnya. Sementara Tama menahan kekesalannya saat ini, dirinya hanya bisa pasrah dikatai Kania seperti itu. Dengan kesal ia menjalankan mobilnya meninggalkan tempatnya saat ini. Buah karya Fafako yang dipersembahkan oleh Audiobook Audiotune dengan pengisi suara Val. Selamat mendengarkan. Pagi-pagi sekali Rendra sudah menarik 2 koper di tangannya. Keluar dari kamar diikuti oleh Adiba yang sudah menggandeng Rafka dan sebuah tas yang berada di punggung Adiba saat ini. Rendra sudah membulatkan tekadnya untuk keluar dari rumah orang tuanya. Dia sudah tak tahan dengan sikap mamanya yang terlalu egois dan selalu menyalahkan Adiba. Papa, kenapa kok kita buru-buru jalannya? Terus kenapa bawa baju banyak gini? Tanya Rafka yang berjalan di belakang sang papa. Tanyanya nanti aja ya, Nak. Kita pergi dulu dari rumah ini. Kamu sama Mama dulu. Jawab Rendra melihat sekilas ke arah anaknya yang terlihat cemberut tak mendapatkan jawaban. Mas, ini beneran kita mau pergi dari rumah papa? Lalu Mama gimana? Tanya Adiba pada suaminya. Udahlah sayang, kamu gak usah mikirin soal itu. Lebih baik kita pergi dari sini. Ucap Rendra menghentikan langkahnya sebentar untuk melihat pada istrinya. Kamu gak usah ngerasa gak enak sama Mama. Mama memang mertua kamu, tapi dia gak adil sama kamu. Lebih baik kita pergi dari sini daripada rumah tangga kita yang terancam ke depannya, gara-gara masalah seperti ini. Tambah Rendra mengucapkan kata-kata penenang untuk istrinya. Ya udah, aku ikut keputusan kamu aja. Aku minta maaf ya, gara-gara kamu sama Mama jadi begini. Dari Adiba merasa dialah penyebab semua ini. Kenapa kamu minta maaf? Bukan salah kamu. Ayo turun ke bawah. Tugas Rendra mengajak Adiba untuk bergegas ke bawah dan mereka akan langsung pergi dari rumah ini. Ayo sayang, jalan pelan-pelan ya. Ucap Adiba berpesan pada anaknya yang ia gandeng saat ini. Oke, Mah. Jawab Rafka dan langsung berjalan lagi mengikuti langkah papanya yang sudah berjalan ke arah tangga saat ini. Mereka bertiga menuruni tangga, terlihat di bawah orang tua Rendra dan juga Jeremy berdiri di dekat tangga saat ini, melihat ke arah mereka bertiga. Ini serius kalian mau pindah dari sini? Kenapa? Tanya Jeremy yang tidak tahu alasan kakaknya nekat untuk pindah rumah. Rendra yang sudah sampai di lantai bawah hanya diam saja, tidak berniat untuk menjawabnya. Dia seakan enggan melihat arah depannya saat ini karena ada sang mama yang juga diam tak berbicara sama sekali padanya. Kenapa pertanyaanku tidak dijawab? Ucap Jeremy yang merasa sedikit kesal karena diabaikan oleh kakaknya. Papa, dukung apapun keputusan kamu, Ren. Dan selalu bilang sama Papa, kalau kalian butuh sesuatu, kabari Papa juga di mana alamat rumah kalian yang baru.
Ucap Franz berpesan pada sang putra. Iya, Pak. Nanti di mobil aku beritahu Papa di mana rumahku. Jeremy juga tahu di mana letak rumah. Ucap Rendra mengiyakan perkataan sang papa. Aku kira rumah itu tidak jadi kau tempati, Kak. Ternyata kau tempati. Rumah ini sepi dong. Gak ada kalian apalagi. Gak ada bocah cerewet ini. Ucap Jeremy dan langsung berjongkok sambil mencubit pipi keponakannya yang gemas. Ih, sakit tuh Memi. Rintih Rafka kesal dengan omnya. Orang yang di situ tersenyum, kecuali Citra, yang masih diam saja. Ya sudah, Pak. Kita pamit pergi. Ucap Rendra pada papa. Dia mengabaikan sang mama karena mamanya saja tidak berbicara sama sekali padanya. Ya, hati-hati di jalan. Cucu Opa juga hati-hati ya. Opa bakal kangen sama kamu. Opa sedih. Ucap Franz sambil mengusap kepala cucunya. Pak, kita pamit ya. Mas, Jeremy, kita duluan. Ucap Adiba dan mencium tangan mertuanya. Dia juga mencium tangan Citra yang terlihat tidak senang. Iya, hati-hati Adiba. Kalau kamu butuh apa-apa kabari Papa. Misalkan kalau Rendra membuatmu marah atau apa bilang juga pada Papa. Nanti Papa yang beri pelajaran sama dia. Ucap Franz. Dia memang menyayangi menantunya seperti anak sendiri. Karena dia tidak ada anak perempuan. Jadi dia begitu sayang dengan Adiba. Apalagi melihat dan menyaksikan kepiluan perempuan itu selama ini membuat dirinya kasihan. Tidak mungkin aku melukainya. Yang anak Papa di sini siapa sih? Perasaan kalau denganku, Papa berprasangka buruk terus. Tegas Rendra merasa iri. Sudah sana, kalau mau pergi buruan, nanti kesiangan pergi ke kantornya kamu. Ucap Franz. Kita pergi dulu. Oh Jeremy, jaga rumah baik-baik. Lanjut Rendra pada adiknya. Ya, jawab Jeremy. Dadah Om Mimi. Ucap Rafka saat dia berjalan mengikuti kedua orang tuanya. Dah, ponakan cerewet Om. Seru Jeremy memperhatikan Rafka yang berjalan keluar. Mereka bertiga tidak ada yang mengantarkan ketiganya ke depan. Franz langsung pergi begitu saja mengabaikan sang istri yang sedari tadi tak bersuara. Dia tahu istrinya itu pasti sedih, tapi dia malu menunjukkan itu dan terlalu egois untuk mengakui kalau dirinya juga merasa bersedih. Mas, Mama lihat kakak yang Mama sayang bisa berontak kan? Kenapa? Karena apa? Ya karena sikap Mama. Karena sikap Mama yang aneh. Tidak semua bisa dinilai dari harta, Mas. Kalau Mama seperti ini, mungkin bukan kakak saja yang keluar dari rumah ini, tapi aku juga. Mama bakal tidak memiliki sandaran bahu seorang anak. Jika sikap Mama seperti ini, ucap Jeremy dan langsung pergi meninggalkan mamanya yang melihat padanya. Jeremy, apa maksudmu? Kau bakal seperti kakakmu juga, yang tidak ada balas budinya dengan Mama. Mama yang mengandungmu dan kakakmu mengerti Jeremy. Tukas Citra, yang seakan tidak terima dengan ucapan sang anak. Kau sedang apa di dapurku? Tanya Tama saat dia baru saja keluar dari kamarnya dan melihat Kania sudah berada di dapur. Ya, Kania memang tidur di apartemennya saat ini. Bukan berarti mereka tidur dalam satu kamar, tapi Kania tidur di kamar yang lain. Apartemen miliknya ini memiliki 2 kamar tidur, jadi Kania bisa tidur di situ. Kau tidak bisa lihat kah aku sedang apa? Ketus Kania mengabaikan ucapan Tama. Dia sibuk menaruh telur dadar di atas nasi goreng yang sudah dibuatnya. Tentu saja, dia tidak membuat 1 tetapi 2 untuk dirinya dan juga untuk Tama. Kau tidak perlu memasakkan untukku, tekas Tama. Kalau enggak mau ya sudah aku buang, ucap Kania. Dan mengambil piring yang lainnya yang sudah terisi nasi goreng, dan dia akan membuangnya. Berhenti, kau jangan membuang-buang makanan di apartemenku. Taruh lagi, kan aku makan. Perintah Tama. Dasar gengsi, bilang aja mau, so jual mahal. Sinis Kania. Tama hanya diam saja dan berjalan mendekat ke arah pantry saat ini. Dia akan mengambil nasi goreng tetapi tangannya ditahan oleh Kania. Kenapa? Tanyanya tak senang. Cuci muka sama sikat gigi dulu kali, jorok banget. Dan nyangka CEO sepropek Tama Surya aja jorok begini. Cibir Kania. Tama langsung mendengus dan pergi meninggalkan Kania yang tersenyum puas dengan melihat Tama yang terlihat kesal saat ini. Ini rumahnya? Tanya Adiba yang masih berada di dalam mobil. Mobil yang dikendarai Rendra memang sudah berhenti di sebuah rumah yang cukup besar, tak kalah dari rumah orang tuanya. Tapi jika dibandingkan, masih besar rumah Franz daripada rumah baru milik mereka ini. Iya, ini rumahnya. Ini rumah kita sekarang, sayang. Rumah di mana kita akan membesarkan anak-anak kita nantinya. Ucap Rendra sambil menggenggam tangan Adiba.
Adiba tersenyum kecil. Dia sedikit terharu dengan apa yang dilakukan Rendra sekarang. Ayo, kita turun sayang, ajak Rendra. Dan dia langsung menoleh ke belakang di mana anaknya yang tidur saat ini mulai terbangun. Mama, papa ini di mana? Tanya Rafka yang mulai mengerjapkan matanya. Ini rumah kita sayang, ayo bangun anak papa. Tugas Rendra meminta anaknya untuk bangun. Bangun sayang, ayo turun, ucap Adiba. Rendra dan Adiba langsung turun dari dalam mobil saat ini. Begitu juga Rafka yang mulai membuka pintu mobilnya. Di luar sang papa sudah menunggu dirinya. Rendra langsung menggendong sang anak yang sedikit mengantuk. Ini serius rumah kita, Pak. Tapi rumah kita kan di rumah Opa Franz. Ucap bocah itu menatap sang papa yang tengah menggendongnya. Sekarang rumah kita di sini, bukan di rumah Opa. Rafka, senang kan kita punya rumah sendiri? Ucap Rendra. Serius, Pak? Mah, Yey, kita punya rumah baru. Ucap bocah itu saat melihat mamanya yang mengangguk mengiyakan. Rafka senang kan? Kita rumah baru? Tanya Adiba pada sang anak. Senang, Mas. Ayo masuk. Nanti kakak lebih senang lagi kalau lihat kamarnya. Papa sudah buatin kamar yang bagus buat kamu. Pungkas Rendra pada anaknya. Serius, Pak? Bocah itu tampak girang mendengarnya. Iya, kakak senang kan? Kok kakak? Heran Rafka. Iya kakak, kan nanti mau punya adik lagi. Kan mama hamil. Mau ya sayang ya? Sekarang dipanggil kakak? Ucap Rendra. Iya. Ya sudah, sekarang kakak turun. Papa mau ambil koper sama barang-barang kita dulu. Kamu sama mama ya? Ucap Rendra dan langsung menurunkan sang anak. Sini sayang sama mama. Ucap Adiba meminta anaknya untuk berdiri di sebelahnya. Rafka menurutinya. Dia langsung berjalan ke arah mamanya dan berdiri di sebelah sang mama melihat papanya yang tengah mengambil koper di mobil. Tama sudah siap dengan setelan jasnya keluar dari dalam kamar, bahkan hampir bersamaan dengan Kania yang juga membuka pintu kamarnya. Perempuan itu melihat ke arah Tama yang sudah begitu rapi dengan setelah jasnya. Kau sudah siap ternyata. Aku pikir belum apa-apa. Ucap Tama saat melihat Kania yang menutup pintu kamar. Kania hanya diam saja sambil menutup pintu kamarnya saat ini. Aku kira kau belum siap. Ternyata sudah rapi. Ucap Kania yang melontarkan kalimat hampir sama dengan apa yang diucapkan Tama. Tama mengernyitkan dahinya menatap Kania. Perempuan itu seakan meledeknya saat ini. Namun Tama langsung mengabaikannya saja dan dia akan pergi. Tetapi ponselnya yang berada di saku celananya bergetar saat ini membuatnya berhenti melangkah untuk mengangkat panggilan tersebut. Adiba? Gumamnya saat melihat nama siapa yang tertera di layar ponselnya itu. Tama sebelum mengangkat itu melihat sekilas ke arah Kania yang langsung mengalihkan pandangannya ke lain arah. Pura-pura tak melihat ke arah Tama. Kania jelas mendengar nama siapa yang disebut Tama barusan. Tapi dia pura-pura tak mendengarnya. Tama sebenarnya, dia juga penasaran apa yang akan dibicarakan kedua orang itu. Halo, Adiba ada apa? Tanya Tama saat dia mengangkat panggilannya. Pria itu langsung berjalan ke ruang tamu meninggalkan Kania yang tampak penasaran. Kamu udah pindah rumah, kenapa? Oh iya, nanti abang datang. Kamu minta apa? Abang belikan nanti. Kamu gak minta apa-apa. Kalau Rafka minta apa? Nanti abang belikan buat dia. Hot dog. Hot dog? Serius dia mau itu? Ya sudah, kalau begitu. Titip salam buat Rendra. Ucap Tama. Dari pembicaraan itu sepertinya Adiba menyuruh Tama untuk datang ke rumahnya. Dan sepertinya Rendra tak mempermasalahkan hal itu. Karena Adiba sendiri yang menelpon Tama dengan ponselnya. Biasanya kalau perempuan itu menelpon Tama, dia menggunakan ponsel suaminya. Kania, ayo berangkat. Seru Tama dan melihat ke arah Kania berdiri yang ternyata tak jauh darinya saat ini. Kania yang terkejut karena Tama tiba-tiba berbalik melihatnya hanya terdiam. Dia saat ini seperti seekor tikus yang terperangkap basah mencuri makanan. Benar, Kania menguping pembicaraan Tama dan juga Adiba. Dia penasaran dengan apa yang dibicarakan mereka berdua. Karena tahu sendiri, Tama mencintai Adiba dulunya, tapi berkedok kakak adik. Iya, jawab Kania dan akan berjalan, tetapi Tama yang tadinya sudah menatap ke depan malah berbalik lagi dan melihat ke arah Kania. Kamu tadi menguping pembicaraanku kan? Tukas Tama menatap serius pada Kania. Siapa? Aku?
Ucapkan ia menunjuk ke arahnya sendiri. Jangan asal nuduh, sok tahu. Lanjutkan ia dan langsung berjalan pergi mendahului Tama yang melihat ke arahnya. Anak itu semakin menyebalkan saja. Andai aku tidak kasihan dengannya, sudah aku suruh keluar dari apartemenku. Gumam Tama sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, tak habis pikir dengan sikap Kania yang menurutnya kurang ajar padanya. Kamu sudah bilang sama Tama kalau kita pindah rumah? Tanya Rendra sambil memeluk perut istrinya dari belakang. Dia sendiri berbaring di kasur dan Adiba duduk di tepi ranjang. Sudah barusan, kamu kan juga dengar sendiri, Mas. Baguslah kalau kamu sudah memberitahunya. Takutnya nanti dia main ke rumah papa dan bertemu mama. Ucap Rendra yang merasa lega akan hal itu. Memang kenapa sih? Kalau Bang Tama ketemu mama, kan mereka gak kenal, Mas. Belum pernah ketemu juga. Ya justru itu sayang, aku takutnya pas Tama nanti main ke rumah dia, ketemu mama. Terus mama nuduh aneh-aneh dikira Tama siapa kamu. Jelas Rendra mengutarakan kegelisahannya sebelumnya. Oh, tapi kan Bang Tama gak mungkin ke rumah, Mas. Dia kan gak enak sama kamu kalau gak disuruh. Ya kan siapa tahu. Sayang, nanti kita pergi keluar yuk. Aku pengen makan yang nasi goreng kambing. Di mana ya adanya? Ucap Rendra yang tiba-tiba saja ingin makan nasi goreng. Aku kurang tahu, Mas. Apa aku minta Bang Tama aja ya yang nyariin nasi goreng nantinya? Dia mau ke sini. Dia serius mau ke sini. Padahal aku bercanda nyuruh kamu bilang sama dia buat ke sini. Ih, kamu gimana sih? Kalau bercanda aturan gak usah. Ya udah nggak apa-apa kalau dia mau ke sini. Aku juga nggak masalah. Ucap Rendra yang tidak lagi mempermasalahkan hal itu. Tiba-tiba Rendra mencium pipi sebelah kanan istrinya. Dia sedikit menggigitnya, membuat Adiba mengaduh kesakitan. Aduh, sakit Mas. Kamu kenapa sih main gigit aja? Ucap Adiba. Nggak apa-apa, pengen aja. Udah lama aku nggak gigit-gigit kamu. Semenjak kamu. Pungkas Rendra sambil tersenyum dan kembali memeluk erat perut istrinya. Adiba hanya bisa pasrah saja dengan kelakuan suaminya yang memeluk manja dirinya saat ini. Selamat mendengarkan. Syukurlah kalau kalian sudah datang sekarang, ucap Rendra pada 3 orang yang berdiri di depannya. 3 orang perempuan paruh baya yang kemungkinan seusia mamanya, tetapi dengan tampilan berbeda, bukan layaknya sang mama yang selalu berdandan dan masih terlihat muda dan terawat. Ketiga orang itu adalah asisten rumah tangganya yang baru ia minta dari Mbok Sari yang bekerja di rumah papanya. Mbok Sari meminta mereka bertiga untuk bekerja di rumahnya saat ini. Iya Tuan. Mbok Sari yang nyuruh kami untuk datang sekarang, jawab salah satu dari 3 orang itu. Terima kasih sebelumnya, kalian sudah datang tepat waktu, jawab Rendra. Kalau begitu silahkan pergi ke dapur, dan kamar kalian ada di dekat dapur. Ada 2 kamar di situ. Dibagi saja siapa yang akan tidur berdua, perintah Rendra pada ketiganya. Baik Tuan. Kalau begitu kita permisi dulu, ucap perwakilan perempuan tersebut. Iya silakan. Pungkas Rendra yang mengizinkan ketiganya untuk pergi. Oh iya sebentar. Siapa di antara kalian yang bisa mengurus anak dengan baik? Ucap Rendra. Kita semua bisa Tuan. Ya sudah, kalian bergantian mengurus anakku nanti. Pintar Rendra. Siap Tuan. Rendra langsung merasa lega kalau mereka bertiga bisa mengurus anak. Jadi dia tidak perlu mencari suster yang akan mengasuh Rafka. Kalau mereka bertiga saja yang akan mengasuh sang anak dan calon ketiga anaknya nanti yang akan lahir. Tama berjalan keluar dari ruangannya saat ini. Dia melihat ke arah beberapa divisi yang tengah sibuk bekerja. Dia mencari keberadaan Kania saat ini, tapi perempuan itu tak ada di antara mereka yang sedang bekerja. Di mana perempuan itu? Kenapa tidak ada di sini? Tugas Tama sambil sesekali melihat ke arah kursi Kania yang kosong. Nyari siapa? Nyari aku, ucap seseorang yang memegang bahu Tama, membuat pria itu langsung menoleh dan dia sedikit terkejut saat melihat Kanialah yang memegang bahunya saat ini. Dia langsung memberi jarak dari perempuan itu tanpa gugup untuk menjawab apa. Enggak, jawab Tama sedikit terbata. Gengsi melulu. Nyesel mampus kalau pergi dari perusahaan ini. Sinis Kania pada Tama. Ngapain aku nyesel? Sudah sana pergi, kerjakan pekerjaan. Sebentar, tidak usah bekerja hari ini. Kau lebih baik ikut aku saja. Ucap Tama terasa membingungkan. Kemana? Udah ikut saja.
Tama langsung menarikkan ia pergi dari situ. Untung orang-orang yang berada di tempat itu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga mereka tak terlalu memperhatikan bos mereka dan rekan mereka yang pergi bersama. Apaan sih kamu yang tarik-tarik? Kesalkan ia dan melepaskan pegangan Tama padanya. Bisa nggak? Ikut aja, nggak usah banyak tanya, ketus Tama. Ya harus banyak tanya lah kak. Aku aneh deh sama kamu. Kamu bilangnya gak suka sama aku, tapi kenapa selalu seenaknya sendiri seakan kakak ini suka sama aku? Tegaskan ia. Dia tidak bisa diperlakukan seperti ini terus oleh Tama. Aku memang tidak suka denganmu, mengerti? Aku begini karena menganggapmu adikku. Puas? Jadi, ayo ikut aku. Tukas Tama dan memaksakan ia untuk ikut dengannya. Kemana sih? Kesalkan ia. Dia sakit hati dan kesal sekarang. Dua rasa yang ia rasakan bersamaan. Ketemu Adiba sama suami, tolong bantu aku. Kali ini aja. Aku juga pernah membantu bukan? Ketemu orang yang kau suka. Dasar tukang memanfaatkan seseorang. Siapa yang memanfaatkan siapa? Tukas Tama. Ya sudah ayo. Aslinya setelah aku nemuin Kak Tama lagi. Ucapkan ia jujur di depan Tama. Kalau dia menyesal bertemu pria itu lagi. Dia kesal karena Tama akan bertemu dengan Adiba. Tama terdiam, entah kenapa. Dasar tukang memanfaatkan seseorang. Siapa yang memanfaatkan siapa? Tukas Tama. Ya sudah ayo. Aslinya setelah aku nemuin Kak Tama lagi. Ucapkan ia jujur di depan Tama. Kalau dia menyesal bertemu pria itu lagi. Dia kesal karena Tama akan bertemu dengan Adiba. Tama terdiam, entah kenapa mendengar hal itu membuatnya tidak terlalu senang. Kenapa dia tidak terima kalau Kania menyesal menemuinya lagi? Dia langsung menyusulkan ia yang berjalan lebih dulu. Adiba berjalan mendekati Rendra yang duduk di pinggir kolam renang melihat anaknya yang tengah berenang saat ini. Kamu udahan mas berenangnya? Tanya Adiba sambil duduk di sebelah suaminya, menaruh kakinya di kolam renang. Udah asik berenang sendiri, jawab Rendra sambil melihat ke arah istrinya. Kok sendiri itu sama Rafka? Heran Adiba dengan suaminya. Gak ada kamu jadinya gak asik, tukas Rendra sambil tersenyum menggoda. Kamu tahu sendiri aku gak bisa berenang, pungkas Adiba sedikit sedih. Dengan kenyataan dirinya yang tak bisa berenang. Ya kamu sih. Dulu mau aku ajarin gak mau. Ucap Rendra mengingatkan pada Adiba soal dulu yang tidak mau saat dirinya akan mengajari berenang sang istri. Ya aku takut. Apa sih yang ditakutin? Itu Rafka yang anak 6 tahun aja berani, masa kamu gak berani? Mama penakut pak, jadi gak berani. Saut bocah itu yang berenang melewati kedua orang tuanya yang tengah mengobrol di pinggir kolam. Tuh, kamu diledekin anak kamu. Rafka kok gitu sama mama? Ucap Adiba sambil cemberut. Ya habisnya mama gak mau diajarin berenang, jawab bocah itu. Ayo berenang sama aku ajari, ucap Rendra yang turun ke kolam. Enggak, aku takut mas, aku juga lagi hamil, tolak Adiba saat sang suami mengulurkan tangan padanya. Enggak apa-apa, udah ayo berenang. Ibu hamil tuh enggak apa-apa kalau berenang. Rendra berusaha membujuk istrinya untuk berenang bersamanya saat ini. Beneran enggak apa-apa? Iya, enggak apa-apa, sini. Rendra memegang tangan istrinya dan langsung menggendong istrinya itu untuk masuk ke dalam kolam. Ia kemudian perlahan menurunkan istrinya agar kaki sang istri menginjak lantai kolam renang. Mas, nanti aku tenggelam gimana? Adiba panik sendiri sambil memegangi tangan suaminya. Enggak, udah kamu tenang aja. Yeay, mama masuk kolam renang, girang Rafka saat melihat sang mama yang sudah berada di dalam kolam renang. Ayo, sini, ke tengah, ucap Rendra mengajak Adiba untuk ke tengah. Enggak mas, tolak Adiba yang merasa takut. Gak apa-apa sayang, ucap Rendra. Pria itu langsung memeluk istrinya dengan satu tangan mengajak sang istri untuk lebih menengah lagi. Kamu modus ya? Tanya Adiba pada sang suami yang memeluknya saat ini. Tahu aja kamu. Tahulah, kamu berarti ngajak aku berenang cuman mau pengen peluk-peluk begini. Malu mas, ada Rafka, ucap Adiba yang berhasil menebak apa yang suaminya inginkan. Biarin, Rafka juga pasti tahu lah. Pungkas Rendra tersenyum menggoda Adiba. Ih, udah ah, kamu cuma mau modus.
Gak baik loh mesra-mesraan begini depan anak. Ya terus, masa mau berantem depan anak? Daripada berantem, mending mesra-mesraan aja. Pungkas, Rendra. Mama sama papa pelukan aku juga mau, ucap bocah itu, yang melihat kedua orang tuanya berpelukan di dalam kolam renang. Susah sayang, kamu naik aja ya. Kan tadi kakak sudah berenang dari tadi, nanti sakit loh, ucap Rendra mengingatkan anaknya. Bocah itu cemberut dan langsung menepi. Bertepatan dengan itu ada Bijumi yang datang mendekati mereka bertiga. Maaf Tuhan, Nyonya, di depan ada tamu yang ingin ketemu sama Tuhan, ucap Bijumi pada suami istri tersebut. Tamu? Siapa, Bi? Saya nggak tahu Tuhan. Ya sudah, suruh tunggu saja. Oh iya, Bi, tolong gantikan baju Rafka. Lanjut Rendra pada asisten rumah tangganya tersebut. Ya Tuhan, ayo Rafka sama Bibi, ucap Bijumi mengajak bocah itu yang sudah naik ke atas. Ayo, kita juga naik. Ada tamu mas, ucap Adiba memegangi tangan Rendra, memintanya ke pinggir. Iya sayangku, tamunya ganggu banget sih, kesal Rendra. Adiba hanya diam saja mendengar gerutuan suaminya itu.